Kota Yogyakarta. Kata orang, Yogyakarta merupakan kota yang istimewa dan sulit untuk dilupakan. Namun sebenarnya apa sih yang istimewa dari kota ini? Menurut saya pribadi, keistimewaan dari ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta ini adalah kentalnya budaya, tradisi, serta keindahan kotanya yang tidak dapat dipungkiri. Selain itu, kota Jogja juga penuh akan cerita dan sejarah yang terukir mulai dari masa penjajahan hingga kini. Berlokasi di lintasan antara alun-alun utara hingga Ngejaman di ujung selatan Malioboro, terdapat suatu perempatan ikonik dan biasa disebut sebagai titik 0 km kota Yogyakarta. Kawasan ini dijadikan sebagai kawasan wisata sejarah. Secara bangunan-bangunan di sekitarnya merupakan bangunan yang telah berdiri sejak Jogja masih dijajah oleh bangsa kolonial. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 3 bangunan bersejarah yang berlokasi di titik 0 km. Dibangun pada sekitaran abad 19, ketiga bangunan ini merupakan bangunan yang eksteriornya sangat dipengaruhi oleh pendudukan bangsa kolonial yang dulu pernah menduduki kota Jogja. Ketiga bangunan tersebut diantaranya Kantor Pos Besar Yogyakarta, Bank Indonesia Yogyakarta, serta Bank BNI 1946 Yogyakarta. Gaya arsitektur yang banyak digunakan di Indonesia pada abad 18 dan 19 dibagi menjadi 4, yaitu Indies Empire Style, arsitektur transisi, gaya Indo-Eropa, dan gaya Art Deco yang dipengaruhi oleh revolusi industri di Inggris pada abad 19. Ciri dari Indies Empire Style yang pertama terdapat pilar-pilar bergaya Yunani dan bangunannya terkesan monumental. Ciri dari arsitektur transisi yaitu tidak lagi terdapat pilar-pilar dan memiliki atap pelana. Ciri dari arsitektur Indo-Eropa yang pertama yaitu dipengaruhi oleh gaya Art Deco, terdapat pilar-pilar dan didominasi oleh warna putih. Ciri gaya arsitektur Art Deco yaitu sisi bangunannya melengkung dan memiliki atap yang bentuknya datar. Kantor Pos Besar Yogyakarta dibangun pada masa kolonial Belanda di tahun 1912. Bangunan ini dirancang oleh para arsitek dari Burgerlijke Openbaar Werken. Bangunan ini semula bernama Post Telegraph and Telephone Kantor. Corak bangunan gaya Indies dapat dikenali dengan keberadaan knock acritory atau kemuncak di sudut atap dan locarny atau jendela kecil di kemiringan atap. Eksterior bangunan ini menerapkan gaya arsitektur transisi dari gaya Indies Empire Style pada abad ke-18 dan 19 menuju ke gaya arsitektur kolonial modern. Bank Indonesia Yogyakarta dibangun pada tahun 1879, gedung ini awalnya merupakan kantor cabang The Javasche Bank Yogyakarta. Dirancang oleh arsitek Hussit dan Cuypers, bangunan ini mudah dikenali sebagai bangunan masa kolonial karena letak jendela dan pintunya yang cukup tinggi. Corak arsitektur pada awal dibangunnya bank ini menggunakan Indies Empire Style yang umum digunakan pada abad 18 dan 19. Bank BNI 1946 Yogyakarta dibangun pada tahun 1921. Bangunan ini dulunya merupakan perusahaan asuransi jiwa bernama Nilmich. Dirancang oleh arsitek Belanda yaitu Insinyur Frans Johan Gisels, gedung ini cenderung bergaya khas Eropa dan memiliki eksterior gaya Art Deco yang khas dengan konstruksi pilar serta pintu dan jendela lebar dan tinggi. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga bangunan bersejarah yang berlokasi di titik 0 km Yogyakarta memiliki pengaruh gaya arsitektur Eropa yang marak digunakan pada abad 19, sesuai dengan saat di mana Jogja tengah berada di bawah pengaruh bangsa kolonial. Gaya arsitektur yang unik tersebut menambah daya tarik Jogja sebagai kawasan wisata sejarah, baik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Daya tarik inilah yang membuat Jogja sebuah kota yang sangat istimewa dan penuh dengan cerita. Semoga ke depannya, Jogja terus menjadi kota istimewa yang dapat kita banggakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.